non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e varieggiato arcipelago: non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo. Kita semua bukan hanya umat Katolik, tetapi seluruh bangsa kita sungguh-sungguh merasakan kehilangan dengan berpulangnya Paus Fransiskus. Yang sangat mencolok dalam pribadi Paus Fransiskus adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan itu tercermin juga di dalam yang tadi ditanyakan, simplifikasi penyederhanaan upacara pemakaman Paus. Selamat malam. 13 Maret 2013, Paus Fransiskus muncul di balkon Basilika Santo Petrus Vatikan. Pria asal Buenos Aires, Argentina itu terpilih sebagai Paus, pemimpin tertinggi umat Katolik ke-266. Selama 12 tahun kepemimpinannya sebagai Paus, tak hanya gebrakannya yang dijadikan pembicaraan dan panutan, kesederhanaan dan kepekaan terhadap isu kemanusiaan, lingkungan, hingga permasalahan korupsi ikut jadi sorotan. Paus Fransiskus tak hanya sebatas cerita saat ia menolak mantel merah khas kepausan, tak hanya saat ia menolak salib emas dan memilih salib logam yang selalu dipakai di dadanya. Paus Fransiskus memberi contoh bagaimana menjadi gembala bagi kaumnya dan juga menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, menyuarakan kesetaraan, dan juga hadir memberi cinta bagi semua kalangan. 21 April 2025, sang gembala itu berpulang. Di tengah gonjang-ganjing dunia, ia masih sempat memberikan pesan terakhir tentang pentingnya perdamaian di Gaza. Inilah Satu Meja The Forum, perginya pembela kaum papa. Kabar duka tersiar dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Senin lalu wafat dalam usia 88 tahun. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Paus Fransiskus wafat sehari setelah menemui ribuan umat yang memadati alun-alun Santo Petrus Vatikan. Berkat yang disampaikan Paus dari balkon Basilika Santo Petrus Minggu 20 April 2025 adalah berkat terakhirnya untuk dunia. Saat itu, Paus kembali menegaskan pentingnya membangun dialog demi hadirnya kedamaian di dunia. Kesederhanaan dan kerendahan hatinya menjadikan Paus Fransiskus sebagai sosok populer di seluruh dunia. Salah satunya tergambar dalam kunjungannya ke Indonesia September 2024. Alih-alih menggunakan kendaraan mewah, Paus memilih naik Kijang Innova Zenix dengan alasan kendaraan tersebut banyak
digunakan masyarakat Indonesia. Kesederhanaan memang tak terlepas dari keseharian Paus Fransiskus. Jadi beliau itu agung, mulia, bukan karena kekuasaan yang beliau punya sebagai kepala negara. Itulah yang sungguh-sungguh menarik, karena di zaman sekarang ketika orang berlomba-lomba, bersaing, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, beliau justru sebaliknya ingin menunjukkan bahwa jabatan itu bukan untuk diduduki, tetapi untuk dipangku. Selama melayani, Paus Fransiskus banyak melakukan terobosan. Paus menggunakan kepausan untuk mengedepankan pesan pastoral tentang inklusi radikal, suara untuk kelompok terpinggirkan dan kaum miskin. Kerukunan dan solidaritas juga tak lepas dari perhatian Paus. Saat di Indonesia, Paus Fransiskus bahkan memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Sepanjang pelayanannya, Paus Fransiskus meninggalkan banyak sekali warisan pemikiran. Salah satunya, pandangan Paus soal korupsi. Kata-kata Paus Fransiskus itu tidak untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk korupsi pada umumnya. Luka-luka bernanah. Akibat korupsi ini merupakan dosa berat yang berteriak ke surga. Karena luka itu merongrong dasar-dasar kehidupan pribadi dan masyarakat. Sampai akhir hayat, Paus Fransiskus tak henti menyuarakan pemikiran-pemikiran universal seperti perdamaian, berpihak pada orang miskin, melawan kekerasan, dan kepedulian pada lingkungan hidup. Kini, Paus Fransiskus telah pergi. Namun, kesederhanaan, keteladanan, pemikiran, dan komitmennya melawan kejahatan kemanusiaan harus terus disuarakan, termasuk soal korupsi yang masih merajalela di negeri ini. Perginya pembela kaum papa, inilah tema Satu Meja The Forum malam ini. Saya akan kontak dengan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan untuk mengupdate perkembangan di Vatikan. Ada Duta Besar RI, Mikhael Trias Kuncahyono. Malam Pak Trias. Selamat malam Mas Budiman, selamat malam semua pemirsa Satu Meja. Oke, Pak Trias, Pak Dubes, bisa diupdate? Sekarang jenazah Paus sudah berada di Basilika Santo Petrus. Apa situasi yang ada sekarang, seperti apa di Basilika Santo Petrus? Ya Mas Budiman, sejak tadi pagi, bahkan sebelum jenazah itu dipindahkan dari Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, sudah begitu banyak peziarah atau umat yang antre untuk bisa masuk ke Basilika, untuk memberikan penghormatan terakhir. Sehingga setelah jenazah dipindahkan jam 9 dan jam 11 dibuka untuk umat beriman, maka segeralah masuk itu berdesak-desakan tapi tertib. Sampai sekarang masih banyak sekali, dan masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Kita bisa lihat di siaran langsung televisi Vatikan, itu masih terus masuk terus, dan umat tetap sabar untuk bisa masuk sekalipun harus berdesak-desakan. Oke, Pak Trias, ada juga yang menarik adalah peti jenazah yang digunakan Paus kelihatannya begitu sederhana. Apakah ini memang apa yang dibaca dengan kesederhanaan dengan peti jenazah itu? Tadi seperti yang disampaikan Bapak Kardinal, saya juga mendengarkan ya, Paus memang yang sangat menonjol dalam diri Bapak Suci Fransiskus ini memang kesederhanaannya yang kita sudah melihatkan ketika berkunjung ke Indonesia, dan sehari-hari di sini juga saya setiap kali melihat kemana-mana selalu hanya menggunakan mobil kecil, bukan mobil yang istilahnya limosin atau apalah, bukan pakai mobil buatan Italia saja, yang kecil ya. Dan kemudian kalau peti mati jelas itu ada pesan Bapak Suci
Sebetulnya tahun 22, Mas Budiman, itu ada surat wasiat tetangga kalau nggak salah 29 Juni itu 22 itu ada surat wasiat tentang pertama tentang pemakamannya di Santa Maria Maggiore, Basilika, dan kemudian kesederhanaan peti matinya, dan ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, aturan baru tentang pemakaman itu disederhanakan, penyederhanaan tidak perlu meriah, tidak perlu ditinggikan tempat penempatan jenazah, dan kemudian juga soal peti mati tidak perlu 3 lapis, biasanya 3 lapis, tapi ini hanya 1 lapis kayu dan seng aja. Jadi memang itu adalah cerminan dari kesederhanaan. Paus Fransiskus menurut saya dengan peti jenazah yang seperti ini adalah bentuk atau ungkapan atau wujud dari konsistensi akan kesederhanaan yang sedang menempel dalam dirinya sejak masih ada berkarya di Argentina sana, dan itu terus sampai sekarang ini, tetap sampai pada akhir hayatnya pun itu masih tetap dengan penuh kesederhanaannya, sehingga bahkan kan kita tahu semua wafatnya di Santa Marta, bukan di istana kepausan yang ada di depannya, tidak, tapi di Santa Marta. Dan kemudian tadi seperti sampaikan Mas Budiman, petinya sangat sederhana, itu adalah ungkapan, saya rasa ungkapan dari kesederhanaan itu dan konsisten dari awal sampai akhir. Oke, Pak Trias, apakah sampai sekarang sudah ada konfirmasi kepala negara yang akan hadir dalam pemakaman Paus pada hari Sabtu nanti? Mas Budiman, sampai sekarang ini memang secara pasti saya belum bisa menyampaikan karena saya juga sedang mencari kepastian itu. Dan pasti akan banyak kalau melihat, saya memperkirakan aja, kan peran Paus Fransiskus ini kan sangat besar, terutama dalam perdamaian. Saya masih ingat ketika ada masalah serangan 7 Oktober yang lalu misalnya, ketika ke Gaza, itu kemudian kan pemimpin Palestina, pemimpin Turki, Yordan, semuanya pun pada Paus. Bagaimana Paus Fransiskus itu menjadi jujukan, dan karena itu, karena dunia melihat bagaimana Paus katakanlah kiprahnya selama ini, saya memperkirakan akan banyak yang hadir. Ya, saya sampai sekarang ini mohon maaf belum bisa memperoleh daftar kepala negara mana saja, karena kemarin itu misalnya Amerika kan baru datang, wakil presiden baru datang hari Minggu Paskah siang itu wakil presiden Amerika audiensi Paus dengan Paus di Santa Marta sebelum Paus pada akhirnya tampil di podium. Nah, itu antara lain. Tapi dari Indonesia sudah pasti Mas Budiman, dan saya sudah menerima konfirmasi yang akan ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo adalah Presiden ke-7 Pak Jokowi, kemudian didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas Jiwandono, kemudian Pak Yonan, dan juga Menteri HAM Natalius Pigai. Ada aturan memang di dalam protokol yang disebarkan oleh pihak protokoler Vatikan untuk tamu-tamu delegasi yang akan datang ke Vatikan, kalau dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan itu jumlahnya 5 orang, tapi kalau yang memimpin bukan kepala negara, kepala pemerintahan, artinya diwakilkan, itu jumlahnya 3 orang. Jadi sudah ada aturan seperti itu yang sudah diberikan pada kami semua. Oke, Pak Trias, jadi pemakaman di Maria Maggiore itu memang wasiat dari Paus, mungkin bisa digambarkan Maria Maggiore itu semacam basilika, semacam gereja gitu ya? Ya, benar Mas Budiman. Maria Maggiore itu adalah, kenapa Paus mulai di sana? Itu memang Paus memwasiatkan, tadi saya sampaikan pada bulan tahun 22, itu Paus sudah menyampaikan bahwa ingin dimakamkan di Basilika Maria Maggiore ya. Itu ada di Roma. Basilika ini bagus banget kan ya, dan Basilika tua karena dibangun pada abad ke-5, pada abad ke-5 ya, mulai peletakan batu pertama itu pada abad 5 tahun 432 ya. Itu Basilika. Kenapa di Basilika Maggiore? Kalau saya dengarkan video bagaimana Paus menjelaskan kenapa Basilika Maggiore itu yang dipilih, bukan Basilika Santo Petrus seperti biasanya kebanyakan Paus. Saya katakan kebanyakan karena tidak semua Paus dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Ada sejumlah Paus yang ada di Perancis, ada semua di kota lain di Italia ini. Dan di Basilika Maggiore sudah ada 7 Paus di sana, yang terakhir pada abad 17 dimakamkan di Basilika Santo Maggiore. Bagi Paus sendiri,
Paus yang mempunyai devosi yang sangat kuat pada Bunda Maria, ya sejak di Argentina sana, itu sudah memasrahkan ya berjanji menurut Paus berjanji pada Bunda Maria untuk pada akhirnya nanti dimakamkan di Basilika Santa Maggiore. Karena kita tahu bahwa setiap kali Paus akan pergi ke luar negeri atau pulang dari luar negeri, itu Paus selalu ke Basilika Maggiore dulu berdoa kepada Bunda Maria di situ. Ada suatu ruangan yang tempat Paus berdoa. Bahkan pada hari Minggu-Minggu kalau Paus kepengen juga akan datang ke situ untuk menghabiskan waktu di Basilika Maggiore. Dan karena itulah Paus kemudian memilih Basilika Maggiore. Oke, baik Pak Dubes. Sebetulnya apa yang akan menjadi legacy atau warisan-warisan pemikiran Paus kepada bangsa ini, kepada Indonesia? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kemudian yang paling penting juga adalah bahasa tubuhnya, body language itu juga. Wajahnya coba lihat, selalu ketawa. Saya terkesan energinya, auranya positif sekali ya, sangat nurturing. Tidak ada power struggle-nya terasa di dalam benak kita kan. Jangan-jangan dia nggak pernah marah. Nah itulah figur yang seperti ini ya, pelajaran buat kita tokoh umat beragama. Apa legacy atau warisan pemikiran Paus yang bisa diserap? Di studio telah hadir pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi. Malam Mas Sukidi. Ada Kardinal Ignatius Suaryo, Uskup Agung Jakarta. Malam Bapak Kardinal. Di sebelah kiri saya ada wartawan Kompas Josi Susilo yang mengikuti perjalanan apostolik Paus. Malam Josi. Dan ada Mas Lukman Hakim Saifuddin, tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Malam. Selamat malam. Bapak Kardinal, Paus akhirnya wafat. Apa sebetulnya yang paling bisa dipetik dari warisan pemikiran Paus bagi dunia maupun bagi bangsa Indonesia sebetulnya? Sejauh yang dapat saya amati di dalam berita-berita media massa, koran, televisi, dan beberapa kesaksian yang diberikan kepada saya, kesaksian dari berbagai macam lingkungan dengan latar belakang yang berbeda, selalu yang muncul adalah ini. Pertama, kesederhanaannya, dan istilah yang lain juga dirumuskan oleh Mas Sukidi ini, Pope of Humanity. Pope of Humanity, kemanusiaan. Iya, betul. Itu dua itu selalu muncul. Selain kesederhanaan dan kemanusiaan, apakah ada kesan lain lagi terhadap Paus? Banyak sekali, Mas Budiman. Mungkin baik ya kalau kita pernah memikirkan yang sejauh saya dapat tangkap itu kurang diulas. Yaitu kalau kita bicara tentang kemanusiaan Paus Fransiskus, beliau menjadi pribadi seperti itu sumbernya dari mana? Kalau beliau memberikan perhatian kepada kemanusiaan pada umumnya, itu sumbernya dari mana? Dari mana? Nah itulah yang saya kira kalau saya boleh menceritakan sedikit. Di saya merumuskan dengan membaca riwayat hidup Paus Fransiskus dalam 3 kata. Yang pertama, itulah yang seringkali yang jarang saya dengar. Pertama adalah sumber itu namanya pengalaman akan Allah. Mungkin lebih baik, lebih tepat pengalaman mistik. Pengalaman mistik. Jadi bukan sekedar agama, tetapi iman yang sungguh-sungguh masuk di dalam batin. Pengalaman mistik akan Allah yang benar, itu indikatornya yang paling jelas adalah transformasi pribadi. Jadi kalau mengatakan saya mempunyai pengalaman akan Allah tetapi tidak jelas di dalam buah-buahnya transformasi pribadi, pengalaman itu bisa diberi tanda tanya besar. Dan transformasi pribadi itu indikatornya yang paling jelas adalah pilihan-pilihan. Itulah sebabnya misalnya Paus memilih kesederhanaan. Itu bukan karena sekedar beliau mempunyai watak seperti itu secara manusiawi, bukan karena keluarganya mengajarkan watak itu, tetapi sumbernya ada di dalam pengalaman pribadi. Nah, ketika transformasi pribadi itu berjalan dan buahnya adalah
pilihan-pilihan yang selalu baik dan benar secara moral. Yang terakhir itu adalah transformasi institusi. Jadi transformasi itu tidak hanya mengena pada pribadinya, tetapi berbuah pada transformasi institusi. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi sejak beliau menjadi paus sampai hari ini. Oke. Baik, kita pindah ke Mas Lukman. Mas Lukman, sebelum wafat, beliau menyampaikan pesan soal perdamaian di Gaza. Perdamaian itu menjadi sangat penting. Bagaimana Mas Lukman melihat pesan dari paus itu? Iya, di mata saya beliau itu adalah teladan par excellence. Jadi teladan yang tidak berbanding ya, yang nyaris sempurna begitu ya. Artinya ucapan beliau, tindakannya, sikapnya, semuanya itu adalah nilai-nilai agama itu sendiri yang memang menjadi contoh kita semua. Beliau itu mampu melintasi sekat-sekat, batasan-batasan atas nama perbedaan iman, perbedaan keyakinan, agama. Karena tadi itu seperti Bapak Kardinal sampaikan, karena kemanusiaannya itu begitu loh. Jadi seterbatas pengetahuan saya memahami beliau itu sudah mampu pada titik yang sangat penting dari esensi ajaran agama itu sendiri. Nilai-nilai universal yang salah satunya adalah kemanusiaan. Sehingga itulah yang lalu kemudian tercermin pada semua, tidak hanya ucapannya, tidak hanya perilakunya, tapi juga sikapnya, pemihakannya, dan seterusnya. Jadi itu yang saya kenali dari beliau. Oke, baik. Mas Sukidi, yang juga sering mengutip Paus Fransiskus dan juga mempelajari pemikiran-pemikiran dari Paus, apa yang paling menonjol bagi Mas Sukidi soal kiprah dari Paus Fransiskus itu? Pertama, tentu saja ajaran belas kasih. Itulah yang sebenarnya bisa kita petik dari keteladanan Paus Fransiskus sebagai a Pope of Compassion. Pope of Compassion. Paus belas kasih. Ini mengingatkan saya pada karya Paus Fransiskus, The Name of God is Mercy. Nama Tuhan itu sendiri adalah belas kasih. Dan beliau memberikan satu penegasan bahwa pesan Yesus itu adalah belas kasih. Kata Paus Fransiskus. Dan jika saya katakan dengan satu sikap kerendahan hati, belas kasih itulah pesan Tuhan yang paling kuat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal tentang pengalaman Paus tentang Allah, itu adalah pengalaman Paus tentang Yesus sebagai model belas kasih itu sendiri. Yesus sebagai satu figur yang berpihak dan belas kasih kepada sesama. Tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kepada murid-murid Yesus pada periode awal itu sendiri. Yang rela meninggalkan segalanya untuk berbelas kasih kepada sesama. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ajaran sosial gereja ASJ yang memberikan satu penekanan tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan sebagai bagian intrinsik dari keberpihakan kita kepada kaum papa, kaum lemah, dan mereka yang marginal. Yang istimewa dari Paus adalah Paus mengajarkan belas kasih tidak sekedar dalam khotbah, dalam pidato, dalam ucapan, tapi beliau memberikan teladan tentang belas kasih. Belas kasih di penjara, belas kasih di kampung pengungsian, belas kasih di zona perang, itu semua menjadi satu keteladanan. Jadi belas kasih tidak sekedar diajarkan, tapi menjadi satu keteladanan hidup yang menjiwai dan laku kehidupan pada diri Paus itu sendiri. Pada belas kasih ini, Mas Budiman, kita memperoleh satu pesan kemanusiaan yang inklusif dan universal.
seperti disampaikan Bapak Kardinal, bahwa dia dikenang bukan sekedar sebagai Pope of Compassion, tapi juga Pope of Humanity. Karena pengalaman akan Allah itu harus berada dalam satu tarikan nafas dengan penghormatan beliau kepada martabat manusia yang mulia. Dan ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika Mas Budiman membaca kembali surat Paus Fransiskus kepada Bapak Kardinal Suharyo tertanggal 1 September 2019, pesan belas kasih inilah yang dititipkan kepada Bapak Kardinal Suharyo. Paus memberikan pesan bahwa pengangkatan beliau sebagai kardinal itu tidak lantas satu kenaikan jenjang itu sendiri, tapi justru sebagai satu pengabdian tentang pentingnya bela rasa dan tentang pentingnya kita selalu dekat kepada Yesus agar belas kasih menjadi cermin bagi kemanusiaan yang universal itu. Baik Mas Gidi. Yosi, Ya. Anda termasuk yang beruntung, salah satu dari wartawan Indonesia bisa mengikuti perjalanan apostolik Paus ya hampir selama 2 minggu. Ya. Dari Vatikan balik lagi ke Vatikan. Selama hampir 2 minggu, apa yang Anda bisa tangkap dari perjalanan itu, dari Paus? Salah satu yang paling mengesan yang dapat saya alami bersama dengan beliau adalah kesempatan ada dalam satu ruangan, dan ruangan itu adalah kabin pesawat. Dan saya duduk di bagian paruh belakang pesawat itu, Paus di ujung depan. Dan setiap kali ada kesempatan ketika tirai antar bagian itu dibuka, saya selalu melihat Paus itu sedang duduk dan kemudian ada dalam suasana hening. Saya menggambarkannya dalam satu kata, teduh. Teduh itu singkatan dari tenang, duduk, hening. Paus dalam keheningannya dia menatap gambar Santa Maria yang ada di depan, yang ditempelkan di sekat pesawat itu, dan saya melihat, turut mengalami suasana hening itu karena dalam pengamatan saya, seperti yang tadi Bapak Kardinal sampaikan, intimitas pertemuan, intimitas perjumpaan dia dengan yang dicintainya, entah itu Allah dan lewat Bunda Maria, itu memberikan menggerakkan, menempatkan dia menjadi manusia yang merdeka. Jadi Paus saya alami dalam perjalanan saya adalah ekspresi dari kemerdekaan seseorang, ekspresi dari kemerdekaan seseorang yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak terikat oleh jabatan itu. Sehingga ketika kita menjumpai beliau turun dari pesawat, naik kendaraan, tadi seperti disampaikan Kardinal, kendaraan yang dipilih pun adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh umum, dan saat ada dalam di perjalanan menuju Jakarta dari Cengkareng pun kan Paus membuka tirai itu, kaca itu. Itu kan sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh para pejabat negara. Tetapi beliau itu dikerjakan. Baik. Kembali ke Pak Dubes di Roma, Pak Trias, Anda sudah lama bertugas di Vatikan ya sebagai duta besar untuk tata suci. Sebetulnya kesan apa yang Pak Trias tangkap dari Paus? Tapi dijawab setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantorejo di Satu Meja Forum. Saya kembali dengan Dubes RI untuk Tata Suci Vatikan, Trias Kuncahyono. Pak Dubes, selama Anda bertugas di Vatikan, apa kesan yang paling mendalam selama berinteraksi dengan Paus Fransiskus? Ya, terima kasih Mas Budiman. Sejak saya pertemuan pertama dan kemudian sampai sekarang, kurang-kurangnya saya sudah 14 kali bertemu langsung, langsung pejabat ngobrol sedikit gitu. Menurut saya Paus Fransiskus itu sangat perhatian ya, sebagai seorang pemimpin, dengan seorang Paus, Papa, Bapak itu menjadi sangat perhatian.
Dan kalau bicara itu selalu menatap wajah kita, maka mata kita secara langsung tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada orang lain. Pada waktu saya pertama kali bertemu tanggal 11 Desember 2023, di sana di ruang perpustakaannya saya bertemu 20 menitan bicara dengan Paus. Ada penerjemah karena Paus menggunakan bahasa Italia atau bahasa Spanyol yang saya tidak bisa pada waktu itu. Itu sama sekali tidak pernah menoleh pada penerjemah, tapi selalu saya berpandangan langsung. Ya, artinya itu sangat perhatian, artinya fokus pada yang diajak bicara. Kemudian yang kedua, saya katakan perhatian karena setelah pertemuan saya yang ketiga atau keempat itu langsung hafal dengan wajah saya ini. Kayak ketemu langsung mengatakan, we meet again, Ambassador. Ya, sambil tertawa. Ciri khas Paus kan dua, matanya selalu berbinar dan kemudian ketulus hatian dan tertawa senyum. We meet again, Ambassador. Indonesia, langsung dia Paus mengatakan Indonesia. Ya, setiap kali bertemu sampai yang terakhir ketemu kira-kira bulan Februari atau Maret, saya pertemuan terakhir langsung begitu juga langsung seperti itu menurut saya yang paling mengesankan pertemuan terakhir itu karena pertemuan itu ada di Santa Marta, saya menghadiri pertemuan bisnis internasional di sana, kemudian saya duduk di depan. Ketika Paus masuk ke ruangan didorong kursi rodanya itu mengarah ke saya dan persis berhenti di depan saya, langsung salaman, langsung mengatakan kita ketemu lagi Ambassador Indonesia. Ya. Jadi itu saya kaget loh, tumben langsung ke arah saya. Jadi itu menurut saya sangat mengesankan. Oke, baik Pak Dubes, Bapak Kardinal. Juga yang Bapak Kardinal pernah ungkapkan dalam jumpa pers ketika Paskah itu soal masuk pada isu yang juga sangat kronis Indonesia adalah soal korupsi. Luka bernanah adalah sebuah gregetannya Paus terhadap situasi itu. Gimana Bapak Kardinal mengatakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paus dengan luka bernanah itu sendiri? Ya, kita semua tahu yang namanya korupsi itu kan kejahatan besar ya, bukan sekedar kejahatan kecil. Apalagi kalau korupsinya itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang semestinya ikut bertanggung jawab untuk membangun kebaikan bersama. Kalau korupsi itu dilakukan misalnya oleh saudara-saudara kita yang memang gajinya kurang dan sebagainya itu memang secara moral tetap salah ya. Tetapi yang dikatakan luka-luka bernanah itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang semestinya ada pada posisi tinggi, posisi yang bisa menentukan strategis, tapi justru menggunakan posisinya itu tidak untuk kepentingan bersama, tetapi untuk entah kepentingannya siapa. Kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan yang lain-lain. Itu yang sungguh-sungguh diberi tekanan yang sangat tegas. Karena apa landasannya? Alasannya adalah yang paling menderita dari korupsi itu adalah sekali lagi saudara-saudara kita yang lemah. Padahal di lubuk hati beliau yang paling dalam keberpihakan kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, yang lemah, yang terpinggirkan. Itu dahsyatnya bukan main. Dan kembali lagi kalau ditanya kenapa Paus begitu keras dalam hal seperti ini, jawabannya menurut saya kembali kepada pengalaman dasar. Pribadi. Pengalaman pribadi tentang Allah yang disebut tadi oleh Mas Sukidi ketika dia berusia 17 tahun. Jadi jangan dipikirkan itu baru tiba-tiba muncul pada waktu beliau menjadi Paus. Pengalaman dasar itu terjadi pada dirinya pada waktu beliau berusia 17 tahun. Kalau saya boleh bercerita sedikit apa yang terjadi. Ya. Jadi waktu itu dia ingin ikut di dalam perjumpaan orang-orang muda. Dalam perjalanan menuju tempat pesta, ia lewat satu gereja dan dia melihat seorang pastor di situ. Dia memutuskan berhenti, masuk di dalam gereja dan minta dilayani sakramen rekonsiliasi. Nah, pada waktu itu dia mendengar khotbah dari seorang kudus abad ke-7 dan 8, sudah tua, mengenai panggilan Rasul Matius. Rasul Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Itu sangat dibenci oleh masyarakat.
Karena pemungut cukai itu berpihak kepada penjajah, satu. Dan biasanya menarik lebih daripada yang seharusnya. Maka sangat dibenci oleh masyarakat terpinggir. Nah, khotbah itu bunyinya begini. Ketika Yesus memandang dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Kata rahim tadi, belas kasih, maha rahim dan sebagainya. Maka gambaran Allah yang maha rahim itu nancap di dalam batinnya. Dan maha rahim itu kerahiman itu ditujukan kepada Matius. Orang yang terpinggirkan, orang yang dibenci oleh masyarakat, tetapi kemudian dipanggil untuk menjadi rasul. Itu akarnya di situ. Dari keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang lemah terpinggir itu akarnya di pengalaman ini. Pada waktu beliau berusia 17 tahun. Dan kalau melihat lambang kepausan beliau, itu tulisannya itu. Miserando atque eligendo. Itu khotbah yang dia dengar pada usia 17 tahun. Sekarang dibawa menjadi lambang pontifikatnya. Oke, baik. Mas Sukidi. Kalau tadi dari Bapak Kardinal yang disebutkan memang korupsi itu menjadi concern dari Paus. Nah kalau kita domestifikasi ke Indonesia itu, apakah kemudian inspirasi bahwa korupsi adalah luka-luka yang bernanah itu bisa betul-betul membantu negeri ini untuk bebas dari korupsi itu? Ajaran Paus yang saya kenang dalam konteks pemberantasan korupsi adalah pesan Paus. Jikalau Anda berada dalam posisi memegang kekuasaan, maka jadilah suci dengan bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini saya kira falsafah kepemimpinan yang cukup dalam tentang pentingnya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayanilah yang hilang dalam konteks kita berbangsa dan bernegara karena kultur masyarakat yang feodal di mana pemimpin lebih senang untuk dilayani sebagai ndoro, sebagai raja besar maupun raja-raja kecil sehingga lupa tentang kepemimpinan yang mestinya melayani kaum papa, kaum miskin, kaum lemah. Falsafah kepemimpinan ini mengingatkan saya pada salah satu santo yang begitu terkenal dalam tradisi awal Kristen adalah Santo Paulus. Santo Paulus memberikan satu penekanan bahwa dalam melayani kepentingan bersama, maka selalu berpikirlah bahwa kepentingan orang lain itu selalu didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Pribadi. Always think other people are better than you. Selalu berpikirlah bahwa orang lain itu adalah lebih baik dan lebih perlu diperhatikan ketimbang kepentingan diri sendiri. Dan ini senafas dengan pesan Paus Fransiskus bahwa Anda hidup bahagia, tentu saja itu hal baik. Tetapi jauh lebih baik, kata Paus Fransiskus, untuk melihat orang lain bahagia karena kamu. Jadi semangat untuk melayani yang lain karena konsentrasi untuk mensejahterakan kepentingan bersama daripada kepentingan bersendiri, itulah sebenarnya falsafah kepemimpinan yang mestinya kita petik sebagai satu falsafah untuk memimpin republik ini. Dan terakhir yang terpenting Mas Budiman adalah kenapa penghormatan kepada Paus ini begitu luas. Dan ini mengingatkan kita kepada penghormatan pada tokoh seperti Nelson Mandela, pada tokoh seperti Martin Luther, pada Bunda Teresa, karena kerinduan dunia dan Indonesia pada kepemimpinan yang penuh welas asih. Penuh bersikap empati, bersikap membersamai kaum papa. Bukan memuja dan menjilat mereka yang berkuasa, tapi justru selalu membersamai dan membela kaum papa. Dan itulah keteladanan Paus yang kita rindukan untuk Republik Indonesia. Oke, baik Mas Sukidi. Kembali ke Mas Lukman. Gerakan Nurani Bangsa juga punya concern yang sama dengan Paus yang mengatakan soal problem korupsi yang mengakar. Tapi kenapa kelihatannya agak susah ya untuk mengatasi korupsi di Indonesia yang udah sangat mengakar itu sebenarnya?
Iya, jadi saya akan melihat Paus ini dalam relevansinya atau dalam konteks keindonesiaan kita ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi tadi Bapak Kardinal melihat dengan mata kerahiman itu. Saya teringat ungkapan ulama atau ahli agama itu umumnya adalah alladzina yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Jadi mereka yang melihat umatnya dengan mata kasih sayang, rahmah gitu. Compassion tadi istilahnya, welas asih tadi itu. Nah, jadi ini sebenarnya akar dari inti ajaran agama itu sendiri. Karena inti ajaran agama itu kan memanusiakan manusia. Nah, Bapak Sri Paus ini adalah sosok yang memang sudah sampai pada titik ini. Jadi makna agama itu adalah memanusiakan manusia. Sehingga lalu kemudian yang mewujud, yang mengejawantah, yang manifest dari dirinya adalah tadi itu. Compassion, welas asih, rahmah, lalu menolak ketidakadilan, menolak korupsi, bentuk kekerasan. Pokoknya yang terkait dengan kemanusiaan itu selalu terkait dengan dirinya. Karena itu yang beliau berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Nah, oleh karenanya relevansinya bagi Indonesia menurut saya, karena kita dikenal bangsa yang religius katanya begitu ya, agama adalah sesuatu yang begitu penting, begitu vital, maka bagaimana mengikuti contoh teladan dari Paus ini, bagaimana setiap kita umat beragama, apapun agama yang dianutnya, itu sampai kepada titik inti dari ajaran agama itu sendiri, yang memanusiakan manusia. Karena kalau sudah sampai itu, maka yang tercermin dari, yang terekspresikan dari perkataannya, perilakunya, sikapnya adalah ya memanusiakan sesamanya, sehingga termasuk korupsi itu pasti dengan sendirinya itu akan terbentuk perilaku atau sikap anti korupsi kalau sudah sampai pada itu. Jadi poin yang ingin saya garis bawahi adalah meneladani Paus antara lain adalah, dan yang utama menurut hemat saya adalah bagaimana kita termotivasi, terinspirasi untuk sampai kepada inti ajaran agama yang memanusiakan manusia itu. Oke. Sehingga itu mengejawantah pada sikap dan tindakan kita. Yes, kalau banyak orang yang menggambarkan Paus sebagai suka, tersenyum, sangat ramah, tapi ketika beliau bercerita soal korupsi akan-akan ada kegeraman ya. Kegeraman soal praktek korupsi yang sungguh merajalela. Bapak Kardinal mengatakan itu melemahkan orang-orang yang sudah lemah. Refleksi Anda sebagai seorang wartawan, bagaimana ini sebenarnya ajaran agama yang sangat anti korupsi, tapi korupsinya masih tetap merajalela juga sebenarnya? Saya akan menceritakan satu hal yang saya tanyakan pada salah satu wartawan senior dari Vatikan. Waktu itu kami memang sedikit banyak bicara soal korupsi juga. Dan beliau mengatakan, teman itu mengatakan bahwa salah satu yang dilawan oleh Paus di lingkungan terdekatnya adalah favoritisme. Lalu saya tanyakan apa bentuknya, menurut dia, saya belum mengeceknya sih, tapi menurut dia Paus tidak pernah atau setiap 2 tahun sekali atau sedikit kurang lebih mengganti staf-staf terdekatnya. Supaya tidak terjadi nepotisme dan kemudian itu menjadi jalur untuk korupsi segala macam. Karena kan proyek dengan Vatikan itu kan juga banyak. Makanya di tahun 2021 kan Paus juga membuat satu aturan baru tentang bagaimana menjalin kerjasama dengan pihak luar, tender dan segala macam itu untuk menghindari korupsi itu. Oke. Karena korupsi terjadi di mana-mana, termasuk di gereja. Saya kira skandal keuangan dalam gereja kan juga besar. Oke, baik. Pak Dubes, salah satu reform di gereja yang juga dilakukan oleh Paus adalah juga menata ulang keuangan ya, yang juga terjadi korupsi. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dikerjakan oleh Paus di lingkungan gereja setelah jeda berikut ini. Ya.
Masih bersama saya Budiman Tantomujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Duta Besar Indonesia, Mas Trias Kuncahyono. Pak Dubes, bisa dijelaskan reformasi yang dilakukan oleh Paus begitu Paus menjabat di Vatikan? Ya, Mas Budiman. Yang sangat menarik, setelah Paus terpilih pada 11 Maret 2013 dulu, gebrakan pertama adalah menyangkut ke Bank Vatikan. Bank Vatikan yang dalam usaha, dan jawab pertanyaan Mas Budiman, dalam usaha untuk membenahi masalah keuangan Vatikan. Ya. Bank Vatikan itu kan dikenal, banyak orang mengatakan dari bahan-bahan bacaan yang pernah saya baca di situ kan banyak skandal lah di situ. Ada skandal di Bank Vatikan, ada dugaan money laundering dan sebagainya. Dan itulah yang pertama kali dibongkar oleh Bapak Suci di situ, oleh Paus Fransiskus. Jadi ada di pembersihan di situ dengan menegaskan bahwa dalam kalimatnya Bapak Suci adalah poor and for the poor for the poor, ya, gereja untuk kaum miskin, sebenarnya gitu ya. Jadi itu makanya harus tercermin sehingga pembersihan dalam keuangan di Bank Vatikan, termasuk juga manajemennya, termasuk pimpinannya, termasuk dalam laporan sejak itu dibenahi semuanya di situ. Yang tidak benar disingkirkan semuanya. Kemudian bahkan terus kemudian ada sejak saat itu ada laporan tahunan pada Paus pada manajemen terhadap pembukuan di Vatikan. Mungkin sebetulnya tidak pernah ada itu bagaimana, karena di situ tadi saya katakan sering dikatakan sebagai untuk money laundering. Jadi itu tahap pertama. Kemudian hal-hal yang kecil juga nyangkut di sejumlah wilayah yang kayak di pembersihan di Vatikan itu. Ya, kalau tadi saya katakan CEO-nya Bank Vatikan juga diambil orang yang profesional betul dan mengetahui persis tentang keuangan dan perbankan. Dari sana mulainya. Oke, baik. Pak Trias, bisa diupdate sedikit konklav sebagai pemilihan Paus baru. Kapan akan dilaksanakan? Iya, ini namanya aja konklav gitu ya, dengan gembok, karena rahasia bisa barang yang dirahasia kan ingin tahu gitu. Apa yang sedua terjadi? Nggak yang tahu nanti Bapak Kardinal yang persis yang ada di dalam yang tergembok itu. Ya kita di luar orang sekarang itu mereka-reka apa yang terjadi, siapa yang papabilis, yang pantas dari Paus, siapa yang berpeluang. Semua kardinal berpeluang punya yang sama, ya kan? Punya kesempatan dipilih dan memilih, sama semuanya. Jika selalu dari kata masuk sebagai kardinal, masuk sebagai Paus, keluar sebagai kardinal. Hanya satu yang terpilih sebagai Paus. Nah, begitu banyak Paus, banyak kardinal masuk sebagai kardinal, sebagai Paus, keluar sebagai kardinal. Untuk gambarkan bahwa memang nggak tahu siapa yang akan terjadi, tapi bahwa disebut nama orang biasa, ya itu adalah Vatikanis, para analis, kemudian kalangan mereka siapa yang menonjol, ya sah-sah saja dan menarik menurut saya, karena disesuaikan dengan tentu mereka anggapan sesuaikan dengan tantangan zaman, kira-kira Paus seperti apa yang cocok untuk zaman sekarang dan ke depan, sehingga mereka mereka dan kemudian juga mengkaitkan dengan kondisi gereja sekarang ini. Misalnya apa kondisi Paus sekarang ini, kan Paus yang kalau dalam bahasa sekulernya disebut Paus yang progresif, reformis dan sebagainya, kan? Tapi kan makanya kan disebut, sehingga akan ada 3 kemungkinan orang yang mengatakan itu satu, apakah Paus yang mendatang akan mempertahankan konservatisme karena masih ada kelompok yang konservatif, atau kemudian kelompok yang maju, kemudian yang disebut dalam bahasa sekulernya dari reformis, atau yang in between, ya. Toleran ada yang lama tapi juga mendukung yang baru. Ya itu yang terjadi. Oke, baik Pak Dubes. Bapak Kardinal akan juga berangkat konklav? Betul. Kira-kira kalau di spill itu kira-kira konklav itu seperti apa, Bapak Kardinal? Yang paling tahu memang Pak Dubes tadi. Banyak buku. Saya belum pernah ikut konklav, tapi tadi saya berbincang-bincang dengan Duta Besar Vatikan mengenai konklav. Sebetulnya saya akan berangkat hari Sabtu besok. Tetapi saya dengar dari Duta Besar Vatikan, konklav itu baru akan dilaksanakan sekitar tanggal 6-7 Mei. Ya, kalau saya berangkat dari Sabtu kan di sana nganggur nanti ya. Lama, harus membayar tempat tinggal dan sebagainya mahal, maka saya akan mengundurkan itu. Sebelum konklav masuk, artinya dengan ruangan yang dikunci itu,
akan ada berbagai macam pertemuan antara para kardinal dan masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai gereja macam apa yang diharapkan untuk menanggapi tanda-tanda zaman yang selalu berubah. Jadi gambaran gereja ke depan itu seperti apa, kehadirannya bermakna dalam bidang apa, itu nanti pasti akan disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan awal, sehingga kita dapat membayangkan nanti kalau masuk di dalam ruangan pemilihan itu, kita yang ikut memilih ini sudah mempunyai gambaran kira-kira siapa yang bisa menjalankan kepemimpinan bagi gereja yang diharapkan akan menjadi seperti itu. Itu one cardinal, one vote ya? Ya. Mas Sukidi, kalau Anda sebagai pengamat ya juga mendekati paus gitu, kira-kira gimana pemilihan paus mendatang untuk menjawab tantangan dunia yang sangat berubah secara radikal? Paus seperti apa sebenarnya yang paling cocok menurut Anda? Meskipun Anda nggak punya hak pilih. Tentu saja paus yang menjawab tantangan dunia ke depan. Tantangan dunia ke depan itu ditandai pertama, dunia yang terbelah karena konflik kepentingan, karena perang, dan karena dominasi. Karena itu untuk menciptakan dunia yang lebih baik sesuai impian Paus Fransiskus, maka Paus mendatang harus mampu memberikan satu visi dunia yang lebih berkeadilan, karena keadilan inilah yang sebenarnya menjadi cita-cita utama dari Paus Fransiskus dan semoga dilanjutkan oleh Paus yang akan datang. Yang kedua adalah terkait dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu Paus Fransiskus begitu kritis terhadap ketimpangan ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum lemah, tapi justru menguntungkan kepada kaum kapital. Dan ini adalah ekonomi yang membunuh kemanusiaan bagi Paus Fransiskus. Dan ke depan tentu saja kita membutuhkan paus yang mampu mewujudkan the economy of justice itu sendiri. Ekonomi yang berkeadilan, keadilan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya keadilan kepada mereka yang diuntungkan, tapi terutama keadilan kepada mereka yang termarginalkan, yang selama ini dipinggirkan. Dan yang terakhir adalah satu tantangan dunia yang tidak punya aturan hukum. Dan ini menjadi keprihatinan besar dari Paus Fransiskus karena beliau khawatir bahwa ketika dunia tidak punya aturan yang ditaati oleh masyarakat internasional, maka kita kembali kepada zaman barbar, di mana yang kuat itulah yang berkuasa, sementara yang lemah ditindas dan dihinakan. Oke, baik. Mas Lukman, kembali pertanyaannya lah. Ada juga orang yang berharap akan religious diplomacy. Jadi bagaimana bahasa-bahasa agama ini bisa dibumikan dan kemudian kedamaian, kejujuran, keadilan itu bisa wujud. Handicapnya di mana sebetulnya? Kenapa bahasa agama kadang-kadang berbeda dengan realitas yang ada? Ya, handicapnya atau tantangannya pada pemahaman dan pemaknaan ajaran agama itu sendiri. Jadi tentu kita semua berharap paus nanti adalah sosok yang membawakan agama sebagai perekat, sebagai yang menghilangkan sekat-sekat atau batas-batas yang memisahkan antar kita di tengah-tengah kemajemukan kita, di tengah-tengah heterogenitas kita itu. Jadi fungsi utama ajaran agama itu kan karena memang realitas kita itu beragam, heterogen, majemuk, maka keragaman itu justru jangan lalu kemudian memisahkan antar kita yang memang sudah berbeda-beda, tapi justru nilai-nilai agama yang berporos pada kemanusiaan itulah yang merekatkan. Oleh karenanya bagaimana semua agama, semua pemuka agama, dalam konteks ini tentu paus yang akan datang ya, kita berharap adalah sosok yang mampu membawakan itu. Jadi misalnya ekonomi tadi itu yang disampaikan oleh Pak Sukidi, perang tarif begitu, itu kan sama sekali tidak memanusiakan karena
karena lalu kemudian ekonomi dikembangkan secara kompetitif, persaingan. Padahal sekarang itu yang dibutuhkan adalah sinergi, saling bekerja sama. Jadi cara pandang seperti inilah yang harus lebih dikedepankan oleh tokoh-tokoh agama, khususnya pemimpin Katolik yang akan datang itu, bagaimana lalu kemudian agama itu betul-betul mampu menjalin, merangkai, merajut kemajemukan kita yang berbagai-bagai itu untuk menjadi satu kesatuan menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini gitu. Sehingga lalu kemudian persaingan, apalagi peperangan, itu kemudian menjadi sesuatu yang sama sekali harus dihindari. Oke, baik. Yosi, kalau Paus Francis telah menunjukkan kepemimpinan yang banyak orang menyebut progresif dan sebagainya, mungkin nggak dalam konklav mendatang akan muncul kejutan-kejutan dari konklav memunculkan Paus dalam ciri yang sangat berbeda? Bisa jadi juga sama. Tetapi saya kembali lagi pada pembicaraan saya dengan rekan-rekan wartawan di Vatikan. Kami bicara tentang, saya bertanya pada beberapa rekan wartawan yang sudah mengikuti bahkan lebih dari 100 kali perjalanan Paus. Sejak eranya Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, dan kemudian Paus Fransiskus. Tiga-tiganya berbeda. Tetapi yang paling membedakan dari mereka bertiga adalah Paus Fransiskus. Mereka mengatakan, teman-teman ini mengatakan Paus Yohanes Paulus membawakan kepausan itu dengan elegan. Meskipun juga sangat sederhana dan sangat dikenal seperti itu. Paus Benediktus dia begitu dikenal sebagai seorang yang terpelajar, ahli, teolog yang besar segala macam. Nah, Paus Benediktus Fransiskus dikenal pertama-tama sebagai seorang gembala, sebagai pastor. Bahkan ada seorang mengatakan dia pertama-tama dia adalah seorang Yesuit yang katakanlah yang bekerja di lapangan dan segala macam itu. Nah, kalau ditanyakan apakah mungkin akan muncul paus yang berbeda, bisa jadi. Tetapi saya sebagai bagian dari Gereja Katolik, sebagai umat dan juga beberapa saya baca untuk menulis berita karena ada banyak sumber, umat itu sebenarnya menginginkan sesuatu yang paus yang kemudian memang seperti yang disosokkan oleh Paus Fransiskus itu, yang dekat, yang dekat dengan masyarakat, karena kan dunia saat ini kan diwarnai oleh sikap kepemimpinan yang lebih selfish ya, yang lebih me first gitu. Nah, Paus Fransiskus kan meninggalkan citra seperti itu. Oke. Jadi mungkin kebersahajaan itu menjadi penting sekali. Jadi tidak elitis, pemimpin agama itu yang membaur dengan umatnya. Oke. Jadi itu teladan yang luar biasa. Oke. Jadi bagaimana kebersahajaan, kesederhanaan dan menjaga perdamaian itu bisa terwujud dengan terpilihnya paus baru nanti, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Kantrojo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Trias Kuncahyonar, Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan. Pak Trias, bisa diupdate sampai jam sekarang kepala negara yang akan hadir di pemakaman Paus? Ya, Mas Budiman, pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 April. Diawali dengan upacara di jam 10 pagi di lapangan Santo Petrus, ada misa di sana. Tata Suci itu menjalin hubungan diplomatik dengan 184 negara, dan hampir semua negara yang mempunyai hubungan diplomatik menyatakan sudah akan hadir. Para pemimpin negara di Eropa, presiden, perdana menteri, ratu, raja, itu menyatakan akan hadir, termasuk Presiden Amerika Donald Trump dan istri akan hadir, termasuk juga Sekjen PBB, semua presiden di Eropa pada hadir semuanya. Dan kemudian juga tetangga kita, Presiden Timor Leste, Ramos Horta juga akan hadir, juga Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Junior juga akan hadir.
Masuk juga Presiden Argentina, Presiden Brasil juga akan hadir. Jadi kira-kira sudah antara 95 kepala negara pemerintahan yang akan menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu mendatang, Mas Budiman. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Dubes. Sekarang itu soal konklav ya. Sudah banyak sekali analisa-analisa yang mengatakan paus ini kardinal-kardinal ini akan bakal terpilih. Itu semacam apa? Spekulasi dari wartawan-wartawan yang bertugas di Vatikan? Saya rasa begitu ya. Tapi berangkat dari satu tadi seperti yang disampaikan Bapak Kardinal, itu kan sebelum pengalaman ini kan sebelum saya juga baca, sebelum masuk kan mereka diskusi, sudah dalam masuk hari pertama menyampaikan gagasan-gagasan problem-problem yang dihadapi itu. Kemudian melihat satu zaman ya, tantangan zaman sekarang ini. Secara politik, secara ekonomi, gitu kan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, sosial budaya. Kemudian juga tantangan gereja. Itu yang kemudian yang menjadi pertimbangan para analis itu. Dan kemudian yang juga penting itu juga kondisi gereja menurut saya ya, kalau saya perhatikan analisa para analis Vatikan itu juga kondisi gereja sekarang seperti apa dalam kondisi menghadapi tantangan zaman itu seperti apa. Jadi butuhkan orang yang seperti apa. Misalnya kayak kemarin sinodal itu kemarin ya, itu kan menunjukkan bahwa gereja dalam tanda kutip tidak baik-baik saja dalam tanda kutip karena ada yang tidak setuju dan sebagainya. Ada sikap Paus Fransiskus sendiri yang juga mengundang banyak reaksi. Tetapi juga ada banyak sebagian besar kemudian yang dukung Paus. Dan kita lihat sejumlah kardinal yang dipilih oleh Paus pada masa pemilihan Paus Fransiskus itu demikian banyak ya. Kalau kita dalam pikiran sekuler Mas Budiman, kalau kita memilih pejabat, tentu orang-orang yang sesuai dengan pikiran kita yang akan melaksanakan program kita. Itu dalam pikiran sekuler ya. Seorang Mas Budiman juga pemimpin milih orang-orang yang akan mendukung program Mas Budiman. Nah ini demikian banyak kardinal yang dipilih muda-muda ini, terutama dari dunia ketiga, dari dunia luar Eropa. Ini yang muda-muda dan pasti menurut hemat saya pasti dasarnya adalah mereka yang ini sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan atau pembaruan dalam tanda kutip gereja yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ya. Yang selalu mengatakan pusat gereja tidak lagi di Eropa, di luar. Jadi itu yang menjadi dasar para analis untuk menganalisis siapa kira-kira yang akan muncul sehingga akan dibenturkan antara yang pendukung program atau visi Paus Fransiskus, kemudian ada tokoh yang di Eropa terutama Italia yang merasa kehilangan Italia 3 kali kalah 3-0 Italia ya. Apakah Italia akan membahas lagi dengan Roma atau Juventus atau apa, Italia kan 3-0 kalah. Jadi ada kekuatan kalau ketemu dalam sebuah resepsi diplomatik, orang Italia mengatakan Kardinal Supi misalnya disebut ini orangnya begini-begini ya karena pendukung Italia itu ya kira-kira gitu. Baik Pak Dubes, Bapak Kardinal yang nanti akan berangkat ke konklav itu bisa dijelaskan persiapan dari Bapak Kardinal sebelum menghadiri konklav untuk memilih pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Tidak ada persiapan khusus. Saya berangkat saja dengan kepala kosong, nanti dilihat perkembangan apa yang akan dibicarakan oleh para kardinal di dalam persiapan, lalu melihat proses di dalam ruangan konklav. Karena keyakinannya begini Mas Budiman, saleh sedikit ya. Ini kan bukan sekedar pilihan oleh manusia, titik. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa besar yang menentukan arah gereja, itu Roh Kudus pasti berkarya. Dan Roh Kudus itu kalau berkarya di luar dugaan. Tidak seperti gambaran zaman kuno Roh Kudusnya mencelok di pundak, bisik-bisik begini. Tetapi Roh Kudus itu berkarya di dalam analisa sosial, dalam analisa politik, tentu di dalam doa. Maka suasana konklav itu bukan suasana kampanye, tetapi suasananya doa. Suasananya doa. Persis. Ya. Oke, baik. Yosi, kembali pertanyaan saya. Kalau tadi Dubes Trias kan mengatakan ada kelompok Eropa, kelompok Afrika, kelompok Asia. Sejauh Anda cukup kenal dengan wartawan-wartawan di Vatikan, apakah kedekatan nationality itu akan menjadi variabel atau betul-betul visi sebetulnya? Teman-teman waktu itu bercerita ketika kami membahas siapa nanti yang bakal menjadi pengganti Paus. Karena waktu dalam perjalanan ke Asia Oseania kan salah satu sosok yang begitu
juga menarik perhatian kan Kardinal Tagle, Filipina. Tapi kan kemudian kami omong-omong dan teman-teman dari Vatikan kan mengatakan kalau Paus sendiri, kalau kita tanya pada Paus Fransiskus misalnya, mungkin dia akan membuka segala kemungkinan karena ada banyak kardinal juga yang baik dari beragam negara. Tetapi mungkin ada teman yang mengatakan mungkin Eropa belum siap kalau berhadapan dengan kardinal dari luar. Tapi saya sebagai bagian dari Gereja Katolik, sekali lagi saya mencoba mengamini, tidak mencoba tapi mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Kardinal. Dalam sebelum konklav kan para kardinal berjalan berderet dan pada saat itu diiringi lagu Veni Creator Spiritus, datanglah Roh Pencipta. Jadi biarlah Roh Kudus yang bekerja lewat para kardinal itu. Saya kira tantangan juga bagi para kardinal yang akan memilih untuk meninggalkan seluruh kedirian mereka masing-masing, melihat apa yang menjadi kepentingan gereja untuk pertama-tama dan juga kepentingan dunia. Oke, baik. Mas Lukman, pernah juga menjabat sebagai Menteri Agama. Paus ini kan juga menandatangani sebuah agreement dengan Grand Sheikh Al-Azhar ya. Itu kan sesuatu dokumen yang sangat kuat dan mempunyai dampak besar gitu. Nah, bagaimana kemudian sepeninggal Paus bahwa dokumen-dokumen ini kemudian juga masih punya dampak kepada dunia? Ya, jadi tentu saya berharap Paus yang akan datang adalah bukan karena berangkat dari bangsa apa nationality-nya, tapi lebih pada tadi itu visinya, pemahaman tentang inti ajaran agama. Jadi saya sih berharap selain kebersahajaan tadi itu ya, yang betul-betul tahu betul dengan kondisi umatnya, yang tidak kalah pentingnya adalah yang menentramkan. Jadi karena salah satu yang saya nilai dari Paus Fransiskus ini adalah selain tadi itu compassion, sederhana, beliau itu menentramkan itu ya, kehadirannya itu membuat tentram. Nah, bagaimana ini bisa dilanjutkan oleh pengganti beliau di tengah-tengah dunia yang sudah tua, yang sudah penuh dengan konflik dan seterusnya pertikaian. Dan jadi karena Paus ini kan tidak hanya kepala pemerintahan, kepala negara, beliau juga tokoh umat, tokoh agama maksud saya. Jadi tadi itu yang betul-betul membaur dengan umatnya sehingga tahu persis masalahnya dan lalu kemudian mendatangkan ketentraman. Ketentraman. Ya, saya pikir itu. Baik, Mas Ukidi. Ini panggung pemakaman akan menjadi panggung global. Hampir semua televisi akan menyorot gitu. Apa yang bisa dipetik dari panggung pemakaman Paus ini untuk kepentingan Indonesia sebetulnya? Indonesia perlu mewarisi keteladanan Paus bahwa kepemimpinan yang penuh welas asih itulah yang dibutuhkan Republik ini. Karena ini sesuai dengan pesan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 bahwa Indonesia ini didirikan sebagai negara berketuhanan. Karena itu prinsip ketuhanan yang welas asih, yang saling menghormati kepada sesama, yang menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, itulah yang kita butuhkan untuk Indonesia ke depan. Itu pertama. Yang kedua, dari Paus Fransiskus kita belajar tentang seorang tokoh agama yang menjiwai betul arti belas kasih kepada sesama. Belas kasih itu adalah kesediaan membuka diri kita terhadap penderitaan orang lain dan merasakan penderitaan orang lain sebagai bagian dari penderitaan kita, sehingga kita terpanggil untuk membebaskan rakyat dari mata rantai kesengsaraan itu sendiri. Nah, itu yang kita butuhkan pada pemimpin Republik ini untuk menjadikan rakyat bukan sebagai komoditas politik, tapi sebagai bentuk pelayanan tertinggi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan ketiga, saya teringat bahwa dalam situasi serendah apapun yang terjadi pada Republik ini, ingat tentang pentingnya harapan. Karena saya terinspirasi dari Nelson Mandela yang menghabiskan waktunya 27 tahun hidup di penjara dan sebagian besar hidupnya ditindas oleh rezim apartheid di Afrika Selatan.
Tetapi dari Nelson Mandela kita belajar tentang harapan, bahwa ketika semua hal-hal lain telah hilang dalam hidupnya, dia menitipkan harapan sebagai senjata paling ampuh untuk merawat bangsa Afrika ke depan. Dalam konteks Indonesia, harapan itu, kata Bapak Kardinal Suharyo, harus disertai dengan iman dan cinta. Karena Tuhan memulai karya yang baik dan insya Allah akan menyelesaikannya dengan baik. Karena itu rasa cinta, rasa bakti kepada tanah air harus selalu kita pupuk, harus selalu kita iringi dengan semangat Handerbeni. Semangat untuk merawat tanah air dengan patriot, dengan spirit kejujuran dan integritas yang luhur itu sendiri. Oke, baik Mas Sukidi. Pak Dubes, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Pak Trias, Mas Sukidi, Bapak Kardinal, Matur nuwun, Yosi dan Pak Lukman Hakim Saifuddin telah bergabung semuanya di Satu Meja The Forum. Paus Fransiskus mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang duduk di singgasana megah, tapi yang berjalan membersamai rakyat dalam keheningan, dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang terobsesi pencitraan, ia hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati adalah kehampaan. Di negeri ini pesan itu terasa dekat, tapi juga terasa jauh. Karena di negeri ini kekuasaan kerap kehilangan empati, hukum kehilangan hati. Banyak pejabat berlomba menunjukkan kemewahan dan bukan keteladanan. Paus Fransiskus telah pergi, tapi jejak kesederhanaannya adalah warisan abadi. Warisannya bukan pada tahta yang ia duduki, tapi pada keberanian bersuara atas ketidakadilan dengan kelembutan hati. Saya Budiman Tanrujo, Satu Meja The Forum, tempat kita mencari makna di balik gemuruh kekuasaan. Selamat malam dan terima kasih.